Opini masyarakat jatuh pilihan untuk menyimpan aib, menyimpan dosa rapat-rapat, supaya tidak diketahui publik, takut diviralkan. Hal ini membuktikan jika orang lebih takut akan sanksi sosial dapat berupa stigma atau dikucilkan masyarakat daripada hukuman Tuhan. Soul Seeker, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibukakan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Aroma durian akhirnya akan tercium juga, walaupun tersimpan rapat. Hal ini mirip dengan koruptor yang akhirnya terbongkar juga, karena Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Gaya hidupnya bersifat lebih konsumtif dan kemewahan. Juga sikapnya terlihat angkuh dan arogan. Tetapi kesudahan mereka ialah kebinasaan. Kebinasaan, kebinasaan, kebinasaan. Paulus yang disebut juga sebagai Santo Paulus, Rasul dari Tarsus, sekalipun ia termasuk dalam hagiografi kasanah para orang kudus gereja, tetapi ia tidak segan dan secara terbuka berani menuliskan tentang dirinya ketika ia berdialog dengan Tuhan dalam doa tentang kelemahan dirinya. Dan Tuhan menjawab, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Dan Paulus tidak berdiam diri, tetapi ia memberikan pengakuan kepada Tuhan tentang kelemahannya. Sebab ia terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku ini. Dalam hal ini, Paulus telah mengalami kebebasan dari Tuhan. Freedom, life in Christ. Soul Seeker, kita tidak mungkin dapat hidup di dunia ini dengan sempurna, the level of perfect life. Apakah kesempurnaan dalam hidup bisa dicapai? Is perfection in life achievable? Karena kesempurnaan bukan standar manusia, tetapi standar Tuhan. Banyak orang Kristen yang mengakui dirinya telah diperbarui, telah hidup dalam kekudusan, guiltless atau tanpa dosa, dan jauh dari kehidupan lama yang penuh dosa. Jika kamu mengatakan sudah bebas dari dosa, is this statement justified? Justru manusia seharusnya mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Ini sesuatu yang manusiawi. Sedangkan yang tidak manusiawi adalah ketika manusia sudah bersalah, tapi tidak ada tempat dalam pribadinya untuk mengakui dosanya. Mengapa? Karena manusia akan terus dihantui perasaan bersalah tanpa ada jalan keluar. Mazmur 51 ayat 6 mengatakan terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu dan bersih dalam penghukumanmu. Soul Seeker, terhadap Tuhan sajalah kita harus mengakui diri kita berdosa, dan mengakui pula telah melakukan apa yang Tuhan anggap jahat. Tanpa pengakuan dosa tidak akan ada pengampunan dosa. Tuhan minta kita jujur dan membuka diri terhadap pengakuan dosa. Mazmur 51 ayat 5 dikatakan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, dan aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Avoiding and not wanting to admit. Kita sering menghindari, basa Jawane ngendo, dan tidak mau mengakui jika kita bersalah di hadapan Tuhan. Betul toh? Senengane ngendo. Waduh,
Dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Tuhan menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Mengamati pandangan daripada psikologi sekuler mengatakan justru jika kamu mengaku bersalah, mengaku dosa, akan secara spontan membuat kamu akan dipenuhi rasa tertuduh dan buntut-buntutnya kamu menjadi cacat mental karena jiwanya penuh dengan rasa bersalah. Pandangan ini salah karena kamu disarankan oleh psikologi sekuler untuk berdiam diri saja. Maka berdiam diri atau silence sebetulnya adalah performance of stubborn pride. Jadi berdiam diri saja dengan keras kepala, dan hal itu dapat dikaitkan dengan penolakan terhadap tawaran perubahan hanya karena alasan kecil dan emosional sebagai benteng pertahananmu. Stubbornness can be associated with refusal to change for petty and emotional reason, even when it would benefit you. Dan pada kenyataan kamu menjadi sensitif, begitu ada kritikan teguran, kamu langsung defense mekanismemu timbul, justification pembenaranmu timbul, berarti ada paranoia dalam hidup, sehingga kamu merasa mudah jengkel jika ada orang yang influence dalam hidupmu. Soul seeker, terlalu banyak rasionalisasi yang kamu buat. Kamu muter-muter dalam justification karena tidak mau tersingkap, tidak mau terlihat apa yang kamu lakukan. Hal ini tidak terselesaikan dan justru merubah karakter seseorang sehingga tidak memiliki integritas. Basically, orang hanya sibuk mencari bentuk statement tentang handling guilt untuk menangani rasa bersalah dengan menekan rasa bersalah itu. Padahal Tuhan memberikan informasi jalan keluarnya, tetapi kamu malah hanya mencari afirmasi, mencari kata-kata positif untuk digunakan penegasan dalam menutupi dosa-dosamu. Duh, kok ribet banget yo? Ribet banget. Kakean penting sing urip iki menggak menggo. Kakean penting sing banget kok ini. Wele. Bahkan statement psikologi modern yang secara hostil, agresif, menuduh bahwa kekristenanlah yang sengaja menimbulkan perasaan bersalah terhadap manusia, sehingga itu kemudian bisa dimanipulasi atau dikontrol oleh gereja. Statement ini tidak benar, soul seeker, karena persoalan bersalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan oleh manusia itu sendiri, dan urusan setiap manusia adalah dengan Tuhan, bukan dengan gereja, bukan dengan gereja, tetapi dengan Tuhan. Sangat keliru jika mengatakan gereja yang membentuk ide kebersalahan ini, dan gara-gara gereja maka manusia bisa punya perasaan bersalah. No way. Basically, manusia memiliki kapasitas untuk menilai yang benar dan salah, dan waktu dia sengaja melakukan kesalahan akan ada perasaan bersalah yang datang secara spontan. Tetapi pandangan psikologi sekuler ini mematahkan niat orang untuk datang membereskan di hadapan Tuhan, sehingga menjadi kontra pendapat, counter opinion, dan penilaian mereka jika melakukan pengakuan dosa itu sama dengan hyper religious, terlalu radikal secara keagamaan. Toh Gusti Allah persaugi, Tuhan juga tahu itu alasan-alasan mereka. Kita akan melihat adanya pandangan dari roh kebudayaan dan spirit. Conclusions of psikologi sekuler adalah berdiam diri saja, yang sama dengan performance of stubborn pride, berarti tidak bermanfaat bagi kita. Lebih lanjut, dunia saat ini dipenuhi spirit dari culture high defensive. Dunia memberikan dorongan untuk menghidupi culture high defensive. Maka untuk kita mencari aman, ya kita lakukan defense. Ini seperti spirit budaya defensif. Budaya defensif mengatakan bersalah hanya sebuah kelumrahan belaka. Manusia kalau tidak bersalah, bagaimana tahu mana yang benar? Dan hal itu membentuk mitos ketidakbersalahan. Dan infallibility in sense, keterlibatan dalam dosa itu lazim, alamiah, dan wajar. Wow, ngawur. Sehingga hal ini
membentuk mitos sinlessness, ketidakberdosaan. Ini dosa keturunan dari eyangnya yang sama jatuh dalam dosa perjudian. Itu sama. Ada lagi yang mengatakan ibunya saja hamil duluan sebelum menikah, ya pasti keturunannya ngikuti jejak ibunya. Dulu ya pelakor, maka sekarang suaminya juga diambil orang. Aduh. Medeni. Saya punya teman Sulsiker namanya Setiawan, tetapi namanya Setiawan tidak cocok dengan namanya karena ia selalu selingkuh dengan perempuan lain, dan ini sering ia lakukan. Dan ketika aku coba menegur, justru ibunya membelanya dan mengatakan, Pak Daud, Setiawan itu nafsunya besar dan istrinya itu tidak mampu meladeninya. Ini orang Kristen macam apa? Finally, the divorce happened. Akhirnya cerai. Orang-orang seperti ini cerai. Dan istrinya meninggalkan dan anaknya meninggalkan dia. Kita jangan mengikuti, bahkan menghidupi budaya pertahanan yang tinggi. Culture high defensive. Sebab jika kita selalu mengangkat self-defense terus-menerus, hal ini kamu menyatakan bahwa tidak ada cinta kasih dari Tuhan. Tetapi apapun yang dilakukan manusia, jika dia tidak mau kembali kepada Tuhan, sebetulnya tidak ada kebahagiaan sejati, tidak ada jalan keluar yang sesungguhnya dari problem of guilt ini. Mazmur 32 ayat 1-2 mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Luther Mays, seorang komentator yang mengatakan pardon of God is the first and principal basis of the life of the people of God. Pengampunan Tuhan merupakan landasan pertama dan prinsip dalam hidup umat Tuhan. Inilah kebahagiaan itu. Sedangkan Calvin mengatakan semua yang dikatakan kitab suci tentang kebahagiaan bergantung pada blessedness yang dipakai secara bergantian dengan happiness. Jadi kebahagiaan sejati dalam Tuhan berbeda dengan kebahagiaan dunia yang semu dan melelahkan saja. Sulsiker, perasaan bersalah ini kalau tidak diselesaikan, tidak mungkin manusia mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Bahkan di dalam Patsal 32 ayat 3 dikatakan tentang pengalaman pemazmur yang awalnya dia lebih baik berdiam diri saja, tidak mau mengakui dosa, dan di dalam saat seperti itulah tulang-tulangnya menjadi lesu. Dia mengeluh sepanjang hari. Tangan Tuhan menekan dia dengan berat. Jadi dengan berdiam diri sama dengan menjadi beban. Betul? Adam setelah jatuh ke dalam dosa, dia bersembunyi dari hadirat Allah. Dia bukan mengaku dosa, tapi ia malah melarikan diri dari hadapan Allah dan bersembunyi. Ia berdiam diri dan bersembunyi. Inilah akibatnya orang yang berdiam diri, padahal seharusnya mengaku dosa. Dia harus berurusan dengan tangan Tuhan yang menekan dia dengan berat, sebagaimana dikatakan pada ayat 4 Mazmur tadi. Jadi berdiam diri seperti ini sebetulnya adalah penolakan terhadap anugerah yang disediakan Tuhan. Pengakuan dosa harusnya kita katakan kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha pengampun. Dia panjang sabar, dia penuh dengan anugerah terutama untukmu. Kasih Tuhan membebaskan kita dari dosa dengan pengampunan Tuhan. Sedangkan dunia tidak ada pengampunan dan belas kasihan. Ingat itu, dunia, orang-orang di sekitarmu yang tidak kenal Tuhan, tidak ada pengampunan dosa, tidak ada belas kasihan. Bagaimanapun juga di hadapan Tuhan, hypersensitifmu akan diterangi oleh Tuhan. Kamu bisa saja mengaku dosa kepada orang yang terhadapnya kamu bersalah. Setuju? Tapi kita tahu tidak ada selalu kesempatan untuk itu. Ada anak-anak yang begitu menyesal waktu orang tuanya meninggal. Ada satu perasaan bersalah dan mereka sudah tidak bisa minta maaf lagi karena orang tuanya sudah pergi. Lalu bagaimana kalau seperti ini? Sulsiker, ada orang yang kepadamu ia bersalah tetapi kamu tidak bisa ketemu dia lagi. Itu sebabnya Alkitab menyediakan the human way, dan ini juga adalah God's way yang menyelesaikan dosa di hadapan Allah yang maha pengampun. Meskipun demikian, Mazmur ini juga mengatakan bahwa pengakuan dosa ini mesti harus dilakukan dengan kejujuran dan integritas. Tetapi kalau kita membaca dalam Patsal ini, sebetulnya Tuhan memberikan suatu jalan
jalan yang bukan hanya benar secara teologis, namun juga manusiawi. Ada aspek kemanusiaannya, bahwa manusia boleh mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Di dalam hal ini ada kutipan dari Agustinus yang indah. Dia mengatakan, "Do not claim the right of the kingdom on the grounds of your own justice, nor the right to sin on the grounds of God's mercy." Jadi waktu kita berbicara tentang kerajaan Allah, dasarnya bukan kebenaran kita, melainkan kebenaran Kristus. Demikian juga waktu kita mengaku dosa, waktu kita berbicara di hadapan Tuhan, waktu kita beriman akan belas kasihan dan anugerah Allah, jangan hal ini membuat kita malah seolah-olah berhak melakukan dosa. Agustinus mengingatkan supaya kita tidak jatuh ke satu kehidupan yang mempermainkan anugerah Tuhan, yang menganggap pengampunan sebagai sesuatu yang gampangan, yang murahan. Cheap grace, ingat toh? Cheap grace. Yesus membayar dengan nyawanya sendiri untuk hal ini. Memang ini adalah anugerah yang gratis, karena kita tidak pernah bisa bayar, kita tidak pernah bisa beli. Tetapi ini tidak pernah menjadi anugerah yang murah. Soul Seeker, pada hari ini, supaya hidupmu penuh dengan kebahagiaan yang sejati, cobalah kamu mengakui dosa. Akui saja di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang Maha Pengampun, Dia mau mengampuni. Tidak akan ada pengampunan kalau tidak ada pengakuan dosa. Dan ketika kita mengaku dosa, sebenarnya kita menelanjangi setan. Kita menelanjangi perbuatan-perbuatan setan. Dan waktu kita mengharapkan suatu anugerah belas kasihan daripada Tuhan, dan kita membuka diri, kita tidak malu, kita katakan kepada Tuhan, kita tidak sembunyi, kita tidak mekanis defensem, kita tidak coba untuk ngendo-ngendo, tetapi kita terus percaya bahwa Tuhan bisa mengampuni segala dosa. Yang merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Amin. Soul Seeker, akui dosa, akui dosa. Jangan engkau simpan, numpuk dosa, saudara. Engkau nanti menjadi orang yang keras, karaktermu mudah gampang tersinggung. Kenapa? Engkau menutupi. Tidak ada sesuatu yang bisa ditutupi. Apa yang dilakukan di tempat tersembunyi akan dibukakan Tuhan. Apa yang kamu lakukan di tempat gelap akan diterangi oleh Tuhan. Sebelum itu diviralkan, sebelum itu jatuh ke tangan setan, jatuh ke tangan manusia, dan engkau dipermalukan oleh dunia. Minta ampun sama Tuhan, akui dosamu, dan Tuhan akan ampun. Dan satu hal, engkau akan mendapat sukacita hidup yang bahagia, dan berkat Tuhan mengalir kembali kepadamu, karena hidupmu tidak penuh dengan dosa. Engkau diperkenankan oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah hari ini setiap orang yang mendengarkan lewat YouTube ini, jika mereka ada salah dan dosa di hadapan Tuhan, biarlah mereka menyadari Tuhan, bahwa kami harus cepat-cepat berbalik kepada Tuhan. Kami harus cepat untuk mengakui segala dosa kami, karena itu akan turun pengampunan yang daripada Tuhan. Berkati setiap orang yang berani membukakan diri, pengakuan dosa di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni. Apapun dosanya, merah seperti kirmisi, apapun dosanya, akan menjadi putih seperti salju ketika Tuhan ampuni. Dan Tuhan tidak mengingat kembali, dosa-dosanya dibuang oleh Tuhan sampai tubir-tubir di dasar lautan. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Kiranya anugerah keselamatan, anugerah kebahagiaan sejati dicurahkan kepada setiap orang yang mendengar Think of Soul Channel di YouTube ini. Mereka diberkati, mereka akan mendapat sukacita, dan jalannya dibukakan, masa depannya menjadi indah bersama dengan Tuhan. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Engkau Raja di atas segala raja, Juru Selamat kami yang hidup. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati Soul Seeker. Tetap semangat, maju terus dalam Tuhan, dan beritakan Injil. Haleluya. Sampai jumpa.